Hai, selamat sore. Udah lama banget gue nggak ngevlog. Sorry banget ya, tapi kali ini gue balik lagi tapi tanpa wajah gue karena gue mau menanam tanaman yang selama ini tuh gue pengen banget punya dan udah datang dari tadi malam sebenarnya, tapi baru gue ambil dari bawah. Jadi harus gue tanam sekarang, takutnya dia nanti di dalam box. Ada di sini, set. Ada di box ini dan gue akan membukanya. Nggak cuma tanaman itu yang gue beli, tapi juga ada media tanam sama kokopit. Nanti gue baru pertama kali ini beli dari toko ini. Nanti kalau misalnya oke, nanti gue masukin di description box linknya. Tapi kalau misalnya kurang oke, nggak akan gue masukin. Oke, sekarang gue buka aja si boxnya. Gue beli dari Shopee dan langsung gue tanam. Penasaran nggak tanaman apakah itu? Just lihat sekarang. Oke, gue akan buka boxnya. Sorry banget kalau misalnya kelihatan itu ya gagang tripod karena bingung, suka jatuh-jatuh gitu deh tripodnya, nggak ada yang nyagap gitu, nggak apa ya. Oke, dari ininya nih, dari boxnya dia cukup rapi menurut gue karena gue beli media tanam dan kokopit, mereka taruh di sini dan tanamannya ada di sini, jadi nggak kecampur dan nggak ketindihan. Jadi dari segi packagingnya oke. Sebelum mulai nih, gue tuh beli ada 3 sekam bakar nih, mereka taruhnya di sini. Oke, rapi, cuman ininya tuh tipis plastiknya tuh gitu, tidak ada merek tapi mereka rapi banget bungkusnya. Terus ini kokopitnya sama, besarnya juga segini juga. Terus yang segini itu ukurannya 500 gram. Oke, jadi gue beli itu ada nih 4 sekam bakar dan 1 kokopit, plus ada 2 tanaman ini. Oke, gue akan menanamnya sekarang. Penasaran gak sih ini tanaman apa? Tanaman ini tuh gue pengen banget udah lama dan akhirnya gue punya. Sekarang gue bingung gue pakai pot yang mana ya, segedenya segede gini. Oke, sambil gue buka ya tanamannya. Oke, sebelum gue menanam, gue biasa memakai sarung tangan, tapi gue nggak punya sarung tangan tanaman gitu, jadi gue pakai sarung tangannya aja tuh. Apalah, yang penting kan tidak terkena gitu-gitu, bersih gitu loh, nggak terkena tanah, nggak terkena apa gitu, langsung sih gitu. Oke, satu gue buka dulu. Ini dia tanamannya. Sekarang gue pinggirin dulu. Nih, gue beli bibitnya si Pistili variegata tuh, kecil tuh. Ini ada bolongnya, nggak apa-apa, biasa kok kalau misalnya baru datang kayak gitu, it's okay tuh. Nanti gue akan kasih B1 biar dia nggak stres. Ini kan habis dari perjalanan jadi agak oke. Gue akan pakai pot sebesar ini, gede sih, nah it's okay karena pituli ini pun akan besar tuh. Sebelumnya ini gue punya dari sebelumnya, gue akan melasi dengan kokopit dulu sebelum masuk ke sekam bakar. Kokopit ini tuh bagus juga sih, kayak gue pakai kokopit, pengalaman pribadi ya, gue pakai kokopit. Jadi kalau misalnya gue siram tanaman gitu, dia untuk merembes keluarnya gitu, dia nyerap gitu loh, dibanding yang nggak gue pakai kokopit. Segini aja, nanti gue campur sama sekam bakarnya. Mana tadi yang
sobek tuh dia. Okay, this one. Okay. Kenapa gue suka banget sama Pisili, dan memang udah lama banget gue suka sama pengen banget lah punya si Pisili ini, karena pertama kalau udah jadi gitu, kalau udah gede bunganya cantik banget kan. Terus Pisili itu udah bagus juga gitu loh, dia tuh sama kayak si Sansevieria. Jadi kalau misalnya malam taruh di rumah itu, kalau nggak salah sih dia bisa ngeluarin oksigen, jadi dia tuh bisa membersihkan udara, bisa membersihkan racun. Terus habis itu buat tidur tuh jadi nyaman juga gitu kan. Terus katanya sih gue baca-baca bagus buat orang penyakit kanker, which is berarti kan nih bagus gitu loh, nih tanaman mana udah cantik ya kan, makanya gue beli 2. Wait, kayaknya potnya kegedean deh, apa deh nanti gue akalin, soalnya dia kan takutnya kalau kecil nanti dia tumbuhnya gimana kan, soalnya itu kan jadi gede gitu kan, jadi kan cakep. Terus gue ada baca-baca dan gue udah lihat dari YouTube tips-tips untuk merawat Pisili. Hitungannya sih gampang katanya, ini gue akan mencobanya. Jadi siramnya 2 hari sekali aja, terus airnya juga jangan terlalu banyak itu, jangan, beda sama kalatea. Kalau kalatea kan disiram diguyur gitu kan, kalau ini enggak. Ini benar-benar bibitnya masih kecil. Gue tuh sebenarnya suka kasihan deh kalau misalnya ngirim pakai ekspedisi gini. Cuman gimana dong, kemarin sekalian beli ikan bakar soalnya habis, masih banyak yang perlu di repotin. Nih, dan harus hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai akarnya putus. Okay. Aduh, maafin, salah saya. Bentar. Maaf. Salah. Oke. Gak apa-apa, kalau kopi itu nyampur aja. Tuh. Kayak banyak asap gitu, guys. Gitu deh, guys. Bedanya nih kalau varigata itu ada putih-putih gitu. Kalau yang biasa nanti lihat deh, nggak ada. Ini akarnya. Nah, gue akan mencampur lagi dengan si kokokit. Sejujurnya gue bukan ahli tanaman, jadi gue nggak tahu apakah ini media tanam ini tepat digunakan oleh Pisili, tapi semoga benar ya, dan semoga dia subur. Dan memang tadi sengaja sih, tadi gue nggak sempet pagi karena ada kerjaan dulu, tapi kan nggak boleh ya untuk nyiram tanaman di malam hari karena dia tidak menyerap, jadi nanti airnya menggenang gitu, kasihan. Jadi tadi gue sempetin adalah di sore ini aja lah gitu, tapi kan pasti ada yang gue siram air kan, karena gue pasti kasih B1. Oh ya, B1 itu untuk ini ya, biar tanaman ini nggak stres, karena kan dari perjalanan ya kan, jadi biar dia nggak stres dikasih vitamin B1. Gue cuma punya 1 yang start sih nggak apa-apa sih, start tuh buat yang kecil-kecil gini,
Kalau ada satu lagi B1 yang grows, itu tuh untuk yang udah bertumbuh, bukan bibit. Tadi karena salah ini ya, pindah pot, jadi si kokopitnya nggak jadi bagian bawah, tapi gue nggak apa-apa campur, tapi ada satu lapisan yang isinya kokopit gitu gengs. Oh ya, gue temen lagi deh, gue pernah kayak gini soalnya nih, modelnya kayak gini untuk tanaman aglonema gue yang Dona Carmen, dan pada akhirnya dia ternyata meninggi, jadinya dia jangkung gitu. Baru gue potting kemarin. Ini bagus taruh di dalam rumah. Waduh, butuh gengs. Semoga jangan hujan dulu ya. Oke, kalau hujan ini mendingan aku taruh dalam ya deh. Sian. Oke. Oke, satu sudah. Next, another one. Yang sorry, udah mulai buru-buru, takut hujan. Ini berantakan banget balkon. Oke, dan gue tumpahin dulu. Sebenarnya fungsinya sama, yang varigata sama yang ini sama persis sih fungsinya, cuman bedanya di warnanya aja. Tuh, hijau, mana hijau cantik loh. Tadi yang varigata ada bolong-bolongnya, ini nggak ada. Cantik geng. Terus semoga dia bertemu dengan baik ya. Jatuh nih, bentuknya gini guys. Tuh, akarnya bagus, cantik banget asli. Bibitnya cantik begini. Bentar. Sebenarnya sih nggak apa-apa nih kalau misalnya kehabisan media tanam, terus pakai kokopit aja. Oke, karena itu kemarin gue lakukan sama si regading yang punya gue yang varigata. Itu cantik banget. Wih, aneh. Gue akan menaruhnya, ini kayaknya bakalan hujan ntar malam, jadi karena dia masih kecil dan baru datang juga, jadi kayaknya gue akan taruh di dalam rumah dulu. Besok pagi gue keluarin buat sinar matahari gitu guys. Kasian soalnya kalau misalnya kena hujan gitu, jadi nggak apa-apa. Ini dalam dulu, karena memang ini tuh letaknya di dalam harusnya, tapi karena kalau misalnya masih kecil gini, lebih baik di luar, karena biar untuk pertumbuhan gitu, untuk sinar matahari. Nanti kalau udah jadi baru di dalam gitu sebenarnya. Cantik ya? Love.
Oke, sudah. Oke. Oke, gengs. Seperti udah mau hujan. Gue akan membahasnya di dalam aja. Oke. Ini nanggung di vitamin B1 gue harusnya dicampur. Cuman gue karena ini urgent, jadi gue bismillah taruh segini aja, sedikit aja, taruh sini. Nanti disiram air. Sih, dah. Baunya itu maksudnya baunya B1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat ya. Oh ya, gue tuh gak punya tatakan gede, jadi gue pakai tatakan yang kecil aja, apa-apa lah ya. Ini bukan ini ya, air mineral ini ya, tadi gue cuman minjem aja tempatnya. Oke, gue akan siram. Oke. Gue akan bawa masuk. Nanti kita ngobrol di dalam. Oke. Sekarang udah di dalam apartemen dan 2 piece lili gue udah gue masukin tuh. Karena di luar tuh lihat tuh udah mendung banget dibanding nih 2 bayi tambah stres ya kan. Jadi gue masukin dalam. Oke. Jadi tadi udah gue siram vitamin B1. Jadi fungsinya kalau memang nih vitamin B1 itu fungsinya kalau misalnya tanaman, kalau misalnya habis habis ada pengiriman dan segala macam gitu, jadi di box kayak gitu kan, stres tuh. Jadi untuk mengurangi stresnya pada tanaman. Tadi udah gue siram. Oke, sore, dan sekarang gue mau semprot daunnya sih, karena biar seger aja gitu. Ini nggak tahu ya gue, ini maksudnya gue berdasarkan gue sendiri, gue nggak tahu. Dan gue pakai ini sponge yang bercuci piring, tapi yang lembutnya, jangan yang keras, buat ngelapin daun-daun gitu. Ngelapnya juga penuh perasaan ya gengs, jangan kayak main lap-lap aja gitu. Jadi maksudnya jadi biar segar. Nggak apa-apa kalau pagi dan sore ya, jangan siang. Pokoknya jangan nyiram tanaman di siang-siang bolong gitu deh, nanti tanaman jadi sakit gitu. Jadi karena ini sore, it's okay. Dan review ya, dari toko yang gue beli ini, gue lupa nama tokonya apa, tapi absolutely akan gue taruh di link di description box. Linknya akan gue taruh di situ karena gue puas sama tanaman ini. Jujur nih murah sih, maksud gue beli sama apa tadi kan, gue beli media tanam metana, gue beli 4, ada sekam bakar, 1 kokopit, 2 si bibit piece-lily ini tuh 51.000 something. Itu menurut gue murah, tapi itu belum ongkir ya. Udah segarkan ya. Oke. Oh ya, fungsinya kalau di lab gini, jadi kalau misalnya ada kayak bercak atau ada kutu putih apapun itu di tanaman kalian, kedetek langsung. Oke. Kalau review gue buat yang si pisil yang hijau ini tuh seger, kayak seger aja gitu loh, kayak ditegak. Oke, ini ada yang kuning, it's okay, nggak apa-apa, biasa tanaman kayak gitu. Dia lebih segar, terus terang lebih segar daripada si variegata. Nih, dia lebih kering dibanding yang ini. Tadi sebelum gue siram juga sih. Oke, sekarang kita menyiram si variegata. Gue nggak ngerti sih apakah ada perbedaan perawatan antara si variegata sama yang bukan. Tapi
tapi kalau gue sih gue samain aja, cuma beda di warna gitu loh gue pikir. Cuman gue nggak tahu ya, tapi kalau misalnya dari kalian tahu ada beda cara perawatannya, please let me know biar gue nggak salah. Ini bolong-bolong ini nggak apa-apa, cuman ntar kalau along the way misalnya ada kering atau daunnya kenapa lah gitu, langsung potong aja. Jadi jangan sayang-sayang, karena kalau dipotong itu akan akan memicu pertumbuhan daun baru gitu. Ih, ada tunasnya, lumayan, alhamdulillah. Yang ini ada tempat tunas. Segar. Karena kalau yang variegata tuh kalau misalnya kotor itu kelihatan, ya kan? Udah. Oh, enggak kok nih. Oh, tadi kurang air. Tadi kan agak itu ya. Ini agak tegak. Papa. Semoga berapa hari ke depan. Jadi si B1 tadi itu seminggu sekali. Kalau misalnya baru kayak gini ya seminggu sekali sampai 2 minggu, 3 minggu lah, tergantung ntar kondisi tanamannya seperti apa. Cuman tambahin lagi deh. Karena nih gue akan menyiramnya 2 hari sekali. Sorry, nggak kelihatan. Jadi gue akan menyiram lumayan karena dia baru datang juga kan. Sorry gengs, mau jatuh. Sepertinya ini akar. Jadi akan gue bener deh, kalau misalnya kalian suka tanaman dan belum punya si peace lily, beli deh. Kali ini benar-benar ini udah gue incer udah lama. Kali ini bagus buat kesehatan juga gitu loh. Yang gue punya sih tanamannya sih biasanya ada manfaat buat kesehatan gitu, karena sekalian untuk bersihin udara di apartemen gue gitu. Asli cantik banget, dan akhirnya gue punya tanaman ini. Oh lovely. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itulah sharing gue, excitement gue memiliki tanaman yang selama ini gue udah punya, yaitu Pistilia yang variegata dan Pistilia yang biasa. Dan ya semoga dia akan tumbuh dengan baik di tempat gue dan akan menumbuhkan bunga putih yang cakep itu loh. Semoga ya. Oke, thank you for watching. Kalau misalnya dari kalian ada kayak tips cara merawat Pistilia, please let me know dong. Karena pasti ini pertama kali gue punya tanaman ini, dan semoga gue gak salah rawat. Tapi kalau misalnya dari kalian tahu bagaimana cara merawatnya, please let me know ya. Oke, thank you for watching. Semoga ini bermanfaat, video ini bermanfaat buat kalian. Terus jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share. Thank you, bye bye.